Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes, pasal 7 ayat 40 sampai 42. Sekali lagi, Yohanes 7 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Di Atas Kebenaran. Mari Bapak Ibu kita akan belajar ayat-ayat firman Tuhan dan mari kita terima pesan serta berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, di dalam peristiwa ini ya kita dapat melihat adanya keterlibatan antara Tuhan Yesus dan juga orang-orang Yerusalem yang pada saat itu mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini adalah bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu mengajar. Ya, Tuhan Yesus berkhotbah, menyampaikan Injil yang sebenarnya itu pun adalah sebuah ajakan, sebuah undangan untuk orang-orang yang ada di sana supaya mereka datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan supaya mereka kemudian mendengar, menerima Injil dan mendapat janji-janji dari Injil tersebut, yaitu penghiburan dan kebahagiaan di dalam Kristus itu sendiri. Nah, peristiwa ini terjadi di Bait Allah di Yerusalem pada saat puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun yang pada saat itu dirayakan sebagai pesta bersama ya. Jadi dalam situasi yang sangat ramai pada saat itu. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita. Dan kemudian apa interpretasi serta aplikasinya bagi kehidupan kita Bapak Ibu? Terlebih dahulu kita akan bahas bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajar pada saat itu, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, seperti yang dituliskan di dalam perikop ini, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dalam dirinya akan ada aliran-aliran air hidup. Ya, yang maksudnya adalah mereka yang percaya kepada Yesus kemudian akan menerima anugerah dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus yang akhirnya juga akan membawa mereka kepada keselamatan kekal atau kehidupan di dalam Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya ini, menyampaikan pengajarannya ini, ternyata ada berbagai respon yang ditunjukkan oleh orang-orang yang hadir di situ, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah bagaimana mereka meresponi khotbah Tuhan Yesus ini dengan berpendapat bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang. Tapi ternyata ada pendapat yang lain Bapak Ibu. Ada yang berpendapat bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, namun juga ada yang membantah semua pendapat-pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias. Karena Mesias tidak datang dari Galilea, tetapi dari kampung Betlehem. Nah, akhirnya kemudian pertentangan ini, perdebatan ini kemudian menghasilkan pertentangan di antara orang banyak yang ada di situ karena asal-usul dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana Bapak Ibu, mereka yang tidak setuju bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, mereka menyampaikan penolakan mereka seolah-olah sudah pasti bahwa pendapat mereka ini benar dan tidak bisa dibantah lagi, yaitu bahwa Tuhan Yesus berasal dari Galilea. Padahal Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga mengetahui hal ini. Kalau saja mereka bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, atau tanya dulu kepada Maria ibu Tuhan Yesus, atau kepada saudara-saudara Tuhan Yesus, atau kepada murid-murid Tuhan Yesus, atau melihat dari silsilah keluarga Daud, atau juga melihat daftar sensus di Betlehem ya.
maka mereka bisa saja kemudian menemukan dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Daud dan berasal dari Betlehem, lahirnya pun di Betlehem. Tetapi karena mereka tidak bertanya, tidak kemudian mencari informasi yang tepat, kemudian hanya mengandalkan pendapat mereka saja dan langsung menolak, alhasil yang terjadi itu adalah sebuah kesalahan, ya. Tidak benar apa yang mereka sampaikan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya ketidakbenaran yang jelas-jelas bahwa itu adalah salah, ya, yaitu tentang asal-usul Tuhan Yesus. Ya, namun kemudian mereka menerimanya begitu saja, ya, tanpa kemudian mencari tahu, dicek dulu kebenarannya, dan akhirnya ketidakbenaran itu diterima sebagai sebuah kebenaran di lingkungan mereka. Dan mereka pun tidak segan-segan bertindak atas dasar semua ketidakbenaran itu. Ya, yaitu bagaimana mereka dikatakan di dalam pembacaan kita, kalau Bapak Ibu melihat di ayatnya yang ke-44. Di sana dikatakan bahwa ada beberapa orang dari kumpulan orang banyak di situ yang mau menangkap Tuhan Yesus. Ya, karena itu tadi ada pertentangan, tidak menerima bahwa Yesus adalah Mesias dan sebagainya. Padahal itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Padahal Yesus benar adalah Mesias. Dia keturunan Daud, dia lahir di Betlehem. Tapi karena mereka kemudian tidak mencari tahu faktanya terlebih dahulu, akhirnya mereka tidak tahu kebenarannya seperti apa, dan ketidakbenaran yang mereka pegang kemudian mereka akui sebagai kebenaran, dan akhirnya tindakannya pun juga jadi tidak benar Bapak Ibu ya, yaitu mereka mau menangkap Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Nah, Bapak Ibu, apa yang kemudian dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Ya, seperti judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini, sebagai umat Tuhan, kita yang tahu kebenaran, kita yang diajarkan tentang kebenaran, maka kita harus selalu percaya dan bertindak di atas kebenaran dalam segala hal. Dan sumber kebenaran kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan seperti orang-orang tadi, orang-orang banyak di Yerusalem tadi. Mereka tidak mencari tahu kebenarannya dan akhirnya mereka pun berdiri di atas ketidakbenaran. Pendapat mereka, bahkan tingkah laku mereka semua didasari dengan ketidakbenaran. Tapi kita orang yang tahu kebenaran, kita harus bertindak berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran kita sumbernya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ya, jadi di dalam jalannya Tuhan disitulah ada kebenaran, dan kita harus cari kebenaran itu supaya kita hidup di dalamnya, kita berdiri di atas kebenaran itu. Dan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin banyak hal yang bisa terjadi dan banyak hal juga yang mungkin kita tidak tahu apa jawabannya. Kita tidak tahu ini baik atau tidak. Kita tidak tahu ini tepat atau tidak. Atau kita sudah merencanakan atau membuat sesuatu, tapi kemudian kita perlu tahu itu benar atau tidak. Ya, semuanya dari mana jawabannya? Ya, kita bisa temukan, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus mencari jawaban, mencari kebenaran hanya di dalam Yesus. Melalui apa? Kita bisa berdoa, kita bisa kemudian minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini benar atau tidak? Tuhan, ini baik atau tidak? Tuhan, mana yang harus saya lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu? Atau kita bisa juga mengetahuinya melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang difirmankan Tuhan itu menjadi patokan kita supaya kita bisa terus berdiri di atas kebenaran. Oh, yang saya buat ini sesuai firman Tuhan kok. Oh, yang ini, oh ternyata tidak ada dalam firman Tuhan ya. Tidak kemudian ada kaitannya dengan perintah Tuhan. Oh, berarti tidak tepat. Oh, jangan dilakukan dan sebagainya ya. Jadi kemudian dari kita mencari kebenaran kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup membukakan dan memberitahukan segala kebenaran bagi kita. Sehingga kita tidak salah sangka dan juga tidak salah langkah tentunya. Ya, tidak seperti orang-orang di Yerusalem tadi. Ya, mereka sudah salah sangka, akhirnya langkahnya pun salah, tindakannya pun salah. Tapi mari kita mau berdiri di atas kebenaran, kita berpikir yang benar dan juga kita bertindak yang benar. Kebenaran itu Bapak Ibu sangat perlu dalam kehidupan kita ya, karena kebenaran itu berlaku dalam banyak hal. Misalnya
dalam pergumulan atau dalam masalah yang kita hadapi, kita perlu berdiri di atas kebenaran, yaitu bagaimana cara kita menghadapinya, cara yang benar tentunya. Atau kalau kita sudah bertindak menghadapi masalah tersebut, apakah tindakan kita itu sudah benar, sudah tepat, atau kemudian dalam rencana Bapak Ibu yang kita buat, apakah rencana kita ini sudah sesuai kehendak Tuhan? Apakah rencana kita ini sudah benar, sudah baik, ya? Dan mungkin juga dalam harapan, dalam keinginan yang ingin kita capai. Apakah harapan kita, apakah keinginan kita adalah keinginan yang benar di hadapan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita, ya? Dalam seluruh kehidupan kita, ya, masih banyak hal lain yang kemudian semuanya itu perlu dibangun di atas kebenaran. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari pun kita perlu mendasarinya dengan kebenaran. Dan Bapak Ibu di dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah sangat kita kenali. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mencari kebenaran Allah dan membangun segala sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita di atas kebenaran Allah, ya, seperti contoh-contoh tadi yang sudah saya sampaikan. Maka Tuhan Yesus berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik dalam pergumulan, dalam rencana, dalam harapan, dalam segala bidang kehidupan kita. Tuhan akan memberikan segala yang terbaik di dalamnya. Saat kita mencari kebenaran Tuhan dan berdiri di atas kebenaran. Ya, ketika kita melayani Tuhan, mungkin kita melayani dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar. Ketika kita bekerja, mungkin kita bekerja dengan cara yang benar. Ketika kita membangun relasi dengan sesama, ya, kita bangun hubungan yang baik dengan sesama berdasarkan kasih yang benar, ya, maka Tuhan pun akan menambahkan segala yang terbaik bagi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga, dalam pergaulan kita, dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan sanggup berikan yang terbaik. Asalkan apa? Kita mau membangun seluruh kehidupan kita, tingkah laku, perbuatan kita, semuanya di atas kebenaran, ya. Maka segala yang terbaik akan ditambahkan Tuhan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berdiri di atas kebenaran Tuhan. Kami mau mendasari seluruh kehidupan kami dengan kebenaran-Mu supaya kami tidak salah sangka dan kami tidak salah langkah. Kami mau selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengingatkan kembali tubuh keluarga GPDI El Shaddai Magelang adalah bait Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah dan bahwa kami bukan milik kami sendiri. Kiranya hidup kami memuliakan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.